Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan pembuatan tata naskah dinas di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD dalam rangka penyelarasan tugas pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas. Kawan, saya tidak akan menyampaikan semua informasi ini dalam satu video karena terlalu panjang. Kalian bisa simak video dengan materi yang sama dalam tema yang berbeda di video saya yang lain ya. Dan jangan lupa sebelum menonton video ini, like, komen, share, dan subscribe dulu ya, biar saya lebih semangat sharing dengan kalian. Kawan, untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang pedoman tata naskah dinas. Penetapan pedoman tata naskah dinas ini tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas. Tata naskah dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kawan, sistematika dalam tata naskah dinas dalam peraturan ini diantaranya jenis dan format naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, kewenangan penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas. Jenis dan format naskah dinas. Naskah dinas terdiri dari naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, laporan, dan telaah staf. Adapun naskah dinas arahan meliputi naskah dinas pengaturan, naskah dinas penetapan, dan naskah dinas penugasan atau surat perintah dan surat tugas. Adapun naskah dinas pengaturan meliputi peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis, instruksi, standar operasional prosedur atau SOP, dan surat edaran. Sedangkan naskah dinas korespondensi meliputi naskah dinas korespondensi intern, yakni nota dinas dan disposisi, dan naskah dinas korespondensi ekstern. Adapun untuk naskah dinas khusus meliputi surat perjanjian, yakni perjanjian dalam negeri dan perjanjian internasional. Selanjutnya, naskah dinas khusus lainnya meliputi surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, dan pengumuman. Sedangkan jenis naskah dinas lainnya adalah laporan dan telaah staf. Untuk bagian pertama dalam video saya tentang tata naskah dinas, saya akan lebih banyak membahas tentang naskah dinas arahan. Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap lembaga yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan, dan penugasan. Naskah dinas arahan pertama adalah naskah dinas pengaturan. Naskah dinas pengaturan adalah naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, instruksi, standar operasional prosedur atau SOP, dan surat edaran. Adapun naskah dinas pengaturan pertama adalah peraturan. Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat kebijakan pokok. Wewenang penetapan dan penandatanganan peraturan adalah pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani peraturan adalah pimpinan tertinggi lembaga. Sementara untuk susunan peraturan terdiri dari judul. Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, dan nama peraturan. Yang kedua, nama peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan. Yang ketiga, judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Yang kedua, pembukaan.
Pembukaan peraturan terdiri dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan ditulis seluruh dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Yang ketiga, considerans diawali dengan kata menimbang. Consideran memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan. Selanjutnya, pokok-pokok pikiran dan konsideran memuat unsur filosofi, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan. Jika konsideran memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. Selanjutnya, tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Sedangkan dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden perlu dilengkapi dengan pencantuman lembar negara Republik Indonesia dan tambahan lembaran Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung. Yang selanjutnya adalah diktum. Diktum terdiri dari kata memutuskan yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 seperti diletakkan di bagian margin. Kata menetapkan yang dicantumkan sesudah kata memutuskan disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat. Huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. Selanjutnya, batang tubuh. Bagian batang tubuh peraturan terdiri dari semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal-pasal. Substansi peraturan perundang-undangan terdiri dari ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan sanksi jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, dan ketentuan penutup. Sedangkan bagian kaki peraturan ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari tempat, nama kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penetapan peraturan, nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma, tanda tangan pejabat yang menetapkan peraturan, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani peraturan yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu peraturan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum. Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah yang terdiri dari kata salinan sesuai dengan aslinya, serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap lembaga yang bersangkutan. Pengundangan, agar setiap orang mengetahui peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi lembaga harus diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditujukan bagi peraturan yang memuat peraturan perundang-undangan harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia ditujukan bagi peraturan yang menurut peraturan perundang-undangan harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Berita Daerah, dan atau tambahan Berita Daerah. Selanjutnya, distribusi.
Peraturan yang telah ditetapkan disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian peraturan diikuti dengan tindakan pengendalian. Sedangkan hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan peraturan adalah naskah asli dan salinan peraturan yang diparaf harus disimpan sebagai pertinggal. Dan berikut contoh format dari pembuatan peraturan. Naskah Dinas Pengaturan yang kedua adalah pedoman. Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan ke dalam petunjuk operasional atau teknis. Pemberlakuan pedoman dituangkan dalam bentuk peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut. Lampiran pedoman adalah penjelasan, uraian, keterangan lebih rinci dari materi muatan pedoman dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang pedoman tersebut. Wewenang penetapan penandatanganan. Pedoman dibuat dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pengabsahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Susunan pedoman adalah kepala. Kepala pedoman adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri, dan tanpa diakhiri tanda baca. Batang tubuh. Bagian batang tubuh pedoman terdiri dari pendahuluan yang berisi latar belakang atau dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian, materi pedoman, dan penutup yang terdiri dari hal yang harus diperhatikan penjabaran lebih lanjut. Selanjutnya, kaki. Bagian kaki pedoman ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari 1. Nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. 2. Tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan cap jabatan. Dan yang ketiga, nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. Berikut contoh format dari pembuatan pedoman. Tata naskah pengaturan yang ketiga adalah petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis adalah naskah dinas pengaturan yang memuat cara melaksanakan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya serta wewenang dan prosedurnya. Lampiran petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis adalah penjelasan uraian, keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan tentang petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tersebut. Wewenang penetapan dan penandatanganan. Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis adalah pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk. Susunan. Susunan untuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis adalah sama. Kepala. Kepala petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri, dan tanpa diakhiri tanda baca. Selanjutnya, batang tubuh. Bagian batang tubuh, petunjuk pelaksanaan dan juknis terdiri dari pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian. Kedua, materi petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian, dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah penutup. Selanjutnya bagian kaki. Bagian kaki petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri dari nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis
ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma, tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis serta cap jabatan, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. Selanjutnya, distribusi. Distribusi dilakukan dengan menggunakan daftar distribusi yang berlaku. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis diikuti dengan tindakan pengendalian. Berikut contoh format pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian, semoga bermanfaat. Jangan lupa, jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan kalian dan tidak lupa bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ibu Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tonton terus video-video lanjutannya ya berkaitan dengan tata naskah dinas.